Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing, podcast kita semua yang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Dan aku spill juga mengenai karakter manusia berdasarkan golongan darah. Sebentar, ini kayaknya ada yang aneh deh. Tadi gue udah sempet bikin podcast beberapa kali ya, cuman ada backsoundnya, jadi jujur aja mengacaukan ya. Gue seorang auditori jadi malah bingung mau ngomong apa. Oke guys, ceritanya ada nggak dari kamu yang saat ini lagi bingung, lagi takut tentang masa depan, sedang bimbang apakah perusahaan kamu akan bertahan atau enggak, terus kamu bakal dipecat atau enggak, nanti makan apa, dan lain sebagainya. Ketakutan lo di masa mendatang akan gue bahas saat ini, dan gue akan sharing nih gimana caranya untuk berdamai dengan itu semua. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Itulah kenapa golongan darah A easy to worry, karena otaknya panjang. Padahal you know what, jangankan 10 tahun ke depan, besok aja nih kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Ya enggak? Ya, banyak orang tahu kuncinya. Ya gampang mbak, berserah, kita serahkan saja ke Allah. Iya betul, ada orang yang memahami itu hanya sampai ke akalnya saja, memaknai itu sampai ke otaknya saja, tapi nggak turun sampai ke hatinya. So that's why statement-statement itu hanya jadi asupan di kepala saja, tapi nggak menenangkan hati. Gimana sih kak caranya berserah? Emang susah ya? Nah, buat kamu yang easy to worry sama kayak temen gue, alhamdulillahnya kalian adalah orang-orang yang well planned dan well prepare. Itu adalah gift dari Allah. Kamu bisa mempersiapkan banyak hal sebelum terjadi, oke? Tapi itu akan jadi bumerang buat kamu ketika hal itu berlebihan. Itu digunakan oleh setan untuk membuat kamu khawatir. Justru itu harusnya menjadi pendorong kamu semakin dekat sama Allah. Ya kan? Kok bisa gitu? Nah gini, sebelum aku lanjutkan, aku akan cerita bahwa di psikologi manusia, di psikisnya manusia itu ada kebutuhan untuk mengendalikan sesuatu, termasuk masa depan. Jadi itu udah fitrahnya manusia seperti itu. Kita hanya berwenang di ikhtiar kita. Hasil itu biar Allah. Aku ada salah satu analogi yang mudah-mudahan agak sedikit membuat kamu tenang. Jadi gini, kalau lo pernah bekerja sebagai analis kredit atau relationship manager di bank, jadi kan tugasnya adalah mengumpulkan data, terus memverifikasi data para pemohon kredit, lalu dia menganalisis, membuat kesimpulan, dan menyampaikan kesimpulan tersebut ke para pemimpinnya. Misalkan kayak aku nih, ada orang, mbak aku mau kredit 1 miliar untuk bisnis ini. Otomatis dong, aku harus ngumpulin data-datanya. Data-data penjualan, data supplier, data bahan baku, pembelian, dan memforecastkannya untuk jangka waktu kreditnya, misalkan setahun ke depan. Jadi aku harus memproyeksikan apakah bisnis ini tetap sustain, tetap bisa ngangsur selama jangka waktu kredit atau enggak. Dan itu harus aku simpulkan. Kalau misalkan dia memang masih mampu untuk bayar kredit, jaminannya masih oke, baru aku simpulkan bahwa oh iya, si bapak ini layak untuk mendapat kredit 1 miliar sesuai dengan permohonannya. Dan itu aku presentasikan ke pimpinan. Ada 3 atau minimal 2 pimpinan yang harus setuju. Kayak juri idol ya. Dan dari situlah aku mulai memahami nih, wewenangku yang mana, wewenang pimpinanku yang mana. Gua gak boleh maksain sesuatu. Misalkan gini, aku menyimpulkan bahwa ini layak nih dapat kredit, tapi pimpinanku menolak dengan ya intinya dengan pengalamannya beliau, dengan pengetahuan beliau tentang bank itu sendiri, apakah memang layak atau mau memberikan kredit atau enggak. Dia yang memutuskan, dia yang menyetujui.
Kewenangan saya hanya sebatas mempresentasikan sebaik mungkin dari data yang saya peroleh, dari kesimpulan analisis yang saya peroleh, itu aja. Tapi gue gak boleh maksain gitu. Dan itu juga yang gue jadikan dasar ketika memohon sesuatu sama Allah. Ketika aku mulai khawatir, ketika aku harus berserah nih, surrender. Kan Islam katanya surrender ya, menyerahkan segala sesuatunya itu ke Allah. Dan perhitungan Allah tuh gak mungkin salah. Selain aku mengingat tentang itu, tentang siapa diri saya, siapa Tuhan saya, gue juga minta nih sama Allah, ya Allah, tolong jadikan hati saya ridho dengan apapun kondisi saat ini. Jadikan orang-orang yang penting buat saya juga ridho terhadap kondisi saya saat ini. Dan tolong tolong ridhoi jalan itu gitu. Karena manutlah sama Allah. Kamu coba deh buka doa setelah sholat istikharah. Di situ kita tuh nggak mendikte Allah loh, ya Allah aku pengen yang itu. Enggak, kita benar-benar kalau memang urusan ini baik untuk duniaku, akhiratku, agamaku, termasuk baik untuk keluargaku, dunia keluargaku, akhirat keluargaku, maka tolong diijabah gitu. Intinya gitu, aku lupa. Tapi di situ mengajarkan tentang makna berserah. Jadi buat kamu yang saat ini lagi susah banget, gimana sih Mbak caranya berserah? Coba sering-seringin doa itu, doa setelah sholat istikharah, baca terjemahannya. Dan sering-seringlah melakukan sholat istikharah. Insya Allah gak tahu gimana caranya, nanti Allah tolong kamu. Yang pertama, Allah akan menjadikan hati kamu tenang dulu. So apapun masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.